Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devon Hidayawan. Saya Elsa Susanti. Saya Nabila Fatmasari. Saya Indah Nuranggraini. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Ibu Indah Khairunisa, SPD MPD. Video ini kami buat untuk memenuhi kebutuhan UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Latar belakang dan tujuan aplikasi. Jadi, kelompok kami membuat aplikasi tentang kesehatan mental, yaitu Calmify. Nah, Calmify ini adalah aplikasi kesehatan mental yang bertujuan untuk membantu pengguna memahami, menjaga, meningkatkan kondisi psikologis mereka. Dengan pendekatan berbasis ilmu dan teknologi, Calmify menyediakan layanan literasi mental, konsultasi psikolog online, curhat anonim, dan tes mental ringan. Dan target pengguna dari aplikasi ini adalah mahasiswa. Baik, di sini selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna. Di mana di sini nih ada diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi jenis kelamin responden. Diagram di sini nih ada 16 orang yang mengisi survei, di mana ada 68,8% perempuan dan juga 31,3% laki-laki. Kemudian gambar yang kedua ini nih ada diagram yang menunjukkan seberapa sering responden merasa stres, cemas, dan juga tidak stabil dalam 1 bulan terakhir. Di mana di sini nih 37,5% sering, 37,5% jarang, dan juga 25% sangat sering. Tidak ada yang memilih tidak pernah, berarti semua responden ini pernah mengalami stres ataupun kecemasan. Kemudian di sini juga ada diagram batang yang menunjukkan kebiasaan responden saat menghadapi masalah mental. Kebiasaan yang paling umum ini adalah menyendiri, lalu berbicara dengan teman atau keluarga, dan mencari informasi di internet. Kemudian selanjutnya ada diagram lingkaran yang membahas minat responden untuk konsultasi online dengan psikologi. Mayoritas besar responden ini tertarik dengan melakukan konsultasi online dengan psikolog. Selanjutnya di sini ada diagram batang yang memperlihatkan pendapat responden tentang fitur curhat anonim, di mana sebagian besar responden ini nih menilai fitur anonim sebagai tempat umum untuk berbagi dan juga sarana meringankan beban. Gambar berikutnya ini adalah diagram lingkaran yang dimana menunjukkan pengalaman responden dalam mencoba tes kesehatan, tes stres, kecemasan, dan juga depresi secara online. Mayoritas responden ini belum pernah mencobanya setidaknya sekali. Baik, selanjutnya di sini ada diagram di mana responden ini nih terhadap Calmify dapat memudahkan akses bantuan mental, membantu menjaga kesehatan mental, memberikan solusi dengan mudah, serta memberikan arahan dalam mengatasi masalah mental. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan demonstrasi dan navigasi dari user interface aplikasi Calmify. Yang pertama, jadi di tampilan awalnya itu tampilan sebagai home beranda bannernya. Jadi di sini untuk mendeskripsikan, jadi aplikasi ini tuh berfungsinya sebagai apa. Jadi selanjutnya kita ada halaman login ya. Di halaman login ini ada forum alamat email dan juga password untuk mengautentikasi masuknya ke dalam halaman homepage. Nah, di sini jika user belum memiliki akun, maka ada page daftar. Jadi untuk pendaftarannya itu ada form nama, alamat email, dan juga password. Selanjutnya kita masuk ke menu homepage. Jadi di bagian homepage ini terdapat satu icon ya, icon Calmify-nya sendiri. Terus ada button logout. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tampilan literasi mental ya. Jadi literasi mental ini saya taruh di bagian depan karena biasanya orang membuka aplikasi hanya untuk sekedar membaca aja. Nah, di layanan aplikasi Calmify ini kami memiliki 4 layanan. Yang pertama itu konsultasi, kedua literasi mental, ketiga ceritain aja, dan yang terakhir yaitu self assessment. Nah, pertama kita masuk dulu ke halaman yang konsultasi. Jadi di halaman konsultasi ini menampilkan beberapa psikolog yang memiliki spesialis sendiri. Kita bisa lihat di sini. Sebentar saya demonstrasikan dulu. Oke, kita masuk ke konsultasi. Nah, jadi di menu konsultasi ini ada beberapa spesialis yang ahli di bidangnya. Di sini ada nama, ada rate,
nomor lisensi, dan juga fitur chat dan juga call. Semisal kita pilih Bu Nina Agustina, chat, dan ini adalah tampilan dari fitur chatnya. Selanjutnya kita go back, kembali, kita masuk ke call-nya. Ya, jadi ini tampilan call-nya ya. Jadi tersedia juga fitur cam, mic, dan juga end. Jadi ketika call-nya sudah selesai, maka klik end. Oke, selanjutnya kita masuk ke layanan literasi mental. Nah, jadi di layanan literasi mental ini server menyediakan beberapa artikel-artikel yang relevan untuk sang user. Contohnya di sini ada apa itu anxiety, tips tidak cepat stres, dan juga apa itu HDSD. Nah, jadi sistemnya ketika kita menekan button yang ada di sini, itu arahnya ke website, bukan ke artikel yang kami buat, tapi ke website yang benar-benar membuat websitenya itu legal gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur ceritain aja. Nah, di fitur ceritain aja ini banyak pengguna di luar sana yang mencurahkan isi hatinya terkait keadaan mental yang dia sedang rasakan gitu. Tapi di fitur ini karena kami melihat dari form pengisian, jadi kami menyamarkan profilnya agar pengguna nyaman bisa curhat sebebas-bebasnya. Nah, di sini ada time frame-nya, jadi ada time frame hari ini, minggu ini, dan juga bulan lalu. Nah, gimana cara kita untuk cerita juga di fitur ini? Oke, jadi di sini ada button ya, button tambah di sini, kita klik aja. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk kita menceritakan apa yang kita alami gitu. Setelah itu, misal kita sudah selesai menceritakan apa yang kita alami, kita klik pause, selesai, dan itu akan muncul di bagian halaman ceritain ini. Nah, itu kita go back. Selanjutnya kita masuk ke layanan terakhir, yaitu self assessment. Jadi kita masuk. Nah, jadi di self assessment ini kita memberikan disclaimer dulu bahwa hasil tes ini tuh nggak sepenuhnya benar, dan jika user ini ingin benar-benar mendapatkan hasil yang sesuai, maka harus konsultasi terhadap psikolog yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada pengisian form ya, pengisian form self assessment-nya. Jadi ini button iya dan tidak aja. Selanjutnya, jika sudah mengisi self assess formnya, kita klik button selesai. Nah, muncul tampilan seperti ini. Sudah yakin dengan jawaban Anda? Jika user belum yakin, maka klik belum dan bisa mengedit pilihannya. Dan jika sudah selesai, maka klik sudah. Dan ini adalah tampilan dari hasil diagnosa yang diisi di form tadi. Jika menurut user hasilnya tidak sesuai, maka bisa klik button tes ulang. Jika sudah sesuai, maka klik selesai. Nah, untuk di bagian navigasi konten itu merujuknya ke literasi mental. Untuk di bagian navigasi catatan itu merujuknya ke ceritain aja. Nah, yang terakhir yaitu ada button logout ya. Jika kita klik, maka seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari demonstrasi dan juga user navigasi. Kemudian kami melakukan rencana evaluasi usability, di mana evaluasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih antarmuka dari aplikasi ini mudah digunakan dan juga dipahami, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Untuk evaluasi usability Kamify ini, kami menggunakan user testing, yaitu melibatkan 7 mahasiswa sebagai partisipan. Mereka mencoba fitur dari aplikasi selama 5-10 menit menggunakan laptop, dan pengujian ini dilakukan di FKIP Unila. Dari hasil ini kami bisa mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki agar aplikasi itu mudah digunakan secara optimal bagi pengguna umum. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke refleksi desain ya. Jadi tujuan dari desain UI UX ini utamanya untuk menciptakan sebuah aplikasi yang membantu pengguna untuk menjaga kesehatan mentalnya melalui konsultasi psikolog, literasi mental, curhat anonim, dan juga self assessment. Nah, di bagian proses desain ini, proyek ini dimulai diawali dengan identifikasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya kayak login, registrasi, terus homepage, konsultasi chat dan call dengan psikolog, juga fitur ceritain aja, literasi kesehatan mental, dan yang terakhir tes self assessment dan hasil diagnosis. Nah, untuk yang ketiga, keputusan desain. Jadi warnanya yang kami pilih itu dominannya biru dan hijau lembut. Kenapa itu dipilih?
Nah, warna itu dipilih untuk menciptakan suasana yang tenang dan juga profesional. Nah, untuk di struktur navigasi bawah atau navbar yang bawah itu memudahkan pengguna untuk mengakses fitur utama dengan cepat. Contohnya tadi ada di bagian beranda, konten, dan juga catatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen UI yang familiar. Jadi komponen ini familiar ya, udah digunain di banyak aplikasi, jadi pengguna itu nggak ribet gitu untuk memahaminya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, dan itu melalui hasil tes. Jadi hal yang berhasil. Jadi desain ini berhasil menampilkan layanan kesehatan mental secara holistik dalam satu platform. Dan yang selanjutnya penggunaan ilustrasi dan warna yang mendukung kesan tenang, konsisten, dan juga tidak mengintimidasi. Nah, untuk tantangan yang dihadapi dalam pembuatan UI UX ini, pertama, menentukan batas antara informasi medis yang valid dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk pengguna yang masih awam gitu. Nah, selanjutnya mendesain hasil diagnosis yang informatif tapi nggak ngebuat user tuh merasa tertekan atau ribet. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana perbaikan ya. Nah, rencananya UI UX ini akan kami tambahkan fitur contohnya seperti emergency support ya bagi pengguna dengan kondisi mendesak. Selanjutnya kami juga menyediakan opsi tampilan gelap dark mode untuk kenyamanan visual. Selanjutnya meningkatkan interaktivitas pada fitur literasi dengan kuis atau video edukatif yang singkat. Dan yang terakhir melakukan uji coba pengguna atau usability testing secara langsung untuk memvalidasi pengalaman pengguna. Sekian video presentasi dari kami kelompok 3. Saya Devon Hidayawan. Saya Elsa Santi. Saya Nabila Fatmasari. Saya Ina ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.